lihat Allah. Lihatlah Allah yang menggerakkan tubuh kita untuk melaksanakan kebaikan. Maka oleh karena itu bersyukurlah pada Allah yang telah menggerakkan tubuh kita untuk melakukan kebaikan. Itulah maka selalu Abah mengajak memandang dua hal tadi, ya. Melakukan segala kebaikan yang kita lakukan adalah lihatlah sebagai perbuatan Allah, af'al Allah. Allah yang sedang berbuat baik lewat tangan kalian. Tapi pada saat yang berkaitannya dengan musibah buat saudara-saudara kita yang ada di Cisarua, yang ada di Sumatera, di mana, pandanglah secara syariat. Jangan menuduh Allah bahwa Allah yang telah membuatkan banjir bandang. Jangan menuduh Allah bahwa Allah telah. Karena semua senantiasa berkaitan dengan sabab musabab, sahabat. Maka sebaiknya dalam memandang segala apa yang tidak enak, pandanglah syariat. Ya. Para nabi-nabi yang suci selalu menyalahkan dirinya. Tidak menyalahkan siapapun, apalagi Allah. Karena tidak ada sedikit pun Allah. Innallaha la yadlimun nasa syai'an. Walakinna nasa amwal. Allah itu tidak akan dolim sedikit pun pada kita. Kitalah yang selalu dolim pada diri kita. Karena dianalisa secara apapun sesungguhnya segala musibah itu kitalah penyebabnya. Oleh karena itu, walaupun Abah menyayangi kalian semua, tapi marilah pandang musibah ini adalah secara syariat. Akulah yang telah merusak hutan. Akulah ya Allah yang telah menebang pohon. Akulah ya Allah yang telah membiarkan air tidak ada rumahnya. Itu ya. Jadi pandangan syariat selalu ada menyalahkan diri sendiri. Maka demikian pula setiap kebaikan yang kita lakukan selalu pandanglah secara syariat dan juga secara hakikat. Pada saat kau berbuat salah, maka pandanglah itu secara syariat supaya kita bisa minta maaf, supaya kita bisa melakukan kebaikan, supaya kita melakukan perbaikan. Tapi pandangan kebaikan yang kita lakukan, pandanglah itu sebagai hakikat. Nah, pada saat dari orang adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang, pandang adalah oleh kita adalah secara syariat. Supaya kita berterima kasih pada orang yang melakukan kebaikan. Untuk melihat Allah pada kebaikannya itu. Tadi semua ya. Tapi jangan sampai tidak terlihat Allah. Intinya sahabat, dalam hidup ini adalah harus mampu melihat Allah di dalam diam dan gerak. Ya. Bukan masalah diam dan bergeraknya itu. Tapi mampu melihat Allah dalam diam dan gerak. Mampu melihat Allah dalam taat dan maksiat sebetulnya. Karena ini kembali lagi adalah tentang dongeng Tuhan, bukan tentang dongeng kita. Kita hanyalah yang digunakan. Ya. Adapun digunakannya oleh Tuhan, kita diberikan surga dan neraka. Nah, tergantung pilihan kita. Kamu mau diperankan sebagai Pandawaka ataukah Kurawaka? Tadi semua. Nah, inilah yang Abah kisahkan kemarin, kisah Drupadi. Drupadi itu tubuh kita. Menikah dengan lima hal. Sedulur papat, 5 pancer. Dengan Yudhistira adalah jiwa kita. Dengan Bima adalah ruh energi kita. Dengan Arjuna pikiran kita. Pikiran kita harus jernih. Nah, kesadaran pikiran kita tergantung kesadaran dada kita. Seberapa lapang dadamu itu. Semakin lapang dadamu, semakin tercerahkan pikiranmu. Itulah Arjuna. Adapun Nakula Sadewa adalah untuk melayanimu. Dualitasmu. Tadi semua. Ya. Maka sahabat sekali lagi bahwa ketidakbahagiaan adalah penyebabnya adalah tadi. Karena kita ini belum paham tentang diri kita sendiri adalah merupakan handphone iPhone yang maha canggih dari Allah. Supaya kita berkomunikasi dengan Allah. Supaya kita sadar Allah dalam setiap perbuatan kita adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh kita. Menyaksikan asma Allah pada hati yang menggerakkan tubuh kita. Menyaksikan sifat Allah yang menggerakkan si hati untuk menggerakkan tubuh ini. Dan di penghujungnya
wujuhu yawma idin nadirah. Engkau melihat wajah Allah. Allah lah yang ada. Dialah satu-satunya muharik. Maka istilah-istilah di Sunda, init, dan ya, bari cicing, semua ya. Pergi tapi diam, semua. Bekerja tapi diam, semua. Lari tapi diam, semua ya. Artinya apa? Diam bersama dalang. Ya, menyaksikan dalang pada setiap gerak. Nah, kalau sudah begitu sesungguhnya, maka Abah ingin jelaskan hari ini, ya. Sebenarnya mendapatkan bahagia itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan menderita. Maka Abah tuh nggak ngerti kalau seandainya sekarang ini betapa banyaknya orang menderita. Inilah pada dasarnya berarti dia masih belum paham. Pada tingkat kesadarannya adalah alam bawah sadarnya terlalu tebal semuanya, sehingga mudah tergonjang-ganjing dengan hipnosis yang datang sangkaan dirinya itu, ataupun dari perkataan-perkataan orang yang diulang-ulang, yang akhirnya melekat pada tubuh ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, adalah di lauh mahfud, di papan nasibmu, di dadamu, di semua ya. Maka kalau seandainya segala yang dulu kita catatkan dan sekarang kita adalah menerima hari pembalasan hari ini, sebetulnya juga sama, dulu ditarik dengan nafas. Maka untuk merilisnya juga adalah bisa kita lakukan dengan kembali mencabutnya. Nah, mencabut dalam arti bisa luar biasa banyak maknanya. Taubat adalah tabayat tubuh taubatan, kembali juga kembalikan. Kembalikan selalu sahabat. Maka itulah kata Abah juga, Allah menggunakan kata yusrun untuk kemudahan bukan sahlun. Artinya bahwa Allah menghendaki kamu bahagia. Memang dari konsep awal pun kita disuruh di surga ini, ya, jannatul ma'wa, surga yang sempurna alam fisik. Tapi jangan terjebak dengan kenikmatan fisik itu. Saksikan Allah pada hatimu. Segala kenikmatan yang datang pada tubuh ini, dialah pelakunya. Dialah dalangnya. Itu saja sebetulnya. Maka Abah buat judul pagi ini adalah mendapatkan pahala itu jauh lebih mudah daripada mendapatkan dosa. Kalau lihat Al-Quran dengan baik, sesungguhnya kita akan melihat semua yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran, itu sudah memberikan jaminan kepada kita untuk bahagia sesungguhnya. Maka oleh karena itulah sahabat, marilah kita sebagaimana firman Allah adalah laha maktasabat wa alaiha laha kasabat wa alaiha maktasabat, ya. Di situ pun sebetulnya sudah menjelaskan yang luar biasa, ya. Laha makasabat, ada kasabah, ya. Wa alaiha maktas ada iktasabah, ada kasabah, ya. Kasabah itu adalah wazannya adalah fa'ala, tetapi iktasabah itu wazannya adalah ifta'ala. Di sini adalah sesungguhnya kalau diartikan pahala yang dilakukan oleh kamu dan dosa yang dilakukan. Tetapi kalau lihat dari artinya sama. Tetapi Allah menulisnya berbeda. Ada kasabah, ada iktasabah. Di sini untuk menunjukkan kepada adalah sesungguhnya adalah ada yang disebut az-ziyadah adalah fil mabna, berarti az-ziyadah fil makna. Ada tambahan makna. Ada tambahan hamzah. Di situ ada dengan tak iktasabah. Hanya ditambah satu. Ada penambahan saja, ada ziyadah, ada az-ziyadah fil mabna, itu berarti adalah tambahan pada bangun kata. Itu Allah sudah memberikan az-ziyadah fil makna. Sebetulnya ini pun sudah kembali Allah mengatakan betapa mudahnya kebaikan Allah itu kepada kita. Betapa mudahnya mendapatkan pahala itu, ya, kepada kita dibandingkan betapa susahnya. Makanya di dalam kasabah ada asobah, ya. Asobah itu adalah mendapatkan
sekaligus adalah bagian. Tetapi dalam iktasaba ada ijtihada. Untuk sebuah dosa kita harus berjuang. Berat untuk dosa itu sebenarnya. Maka tadi orang yang nahan dosa saja langsung dikasih pahala. Gitu. Kalaupun melakukan dosa tadi. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya. Kasabah dan iktasabah adalah untuk mendapatkan sebuah dosa itu membutuhkan perjuangan lebih berat daripada mendapatkan pahala. Sementara pahala itu Allah sudah janjikan tadi semua. Ya, maka lihat di dalam yang Allah janjikan begitu banyak tadi semua. Maka di dalam dikatakan di sini adalah i'lam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani insanin wahidin. Ketahuilah bahwa manusia itu tidak akan lepas daripada tadi bahagia dan celaka, selalu tadi dualitas tadi ada di kita. Adalah itulah pandangan yang selalu kita pandang, itu bahagia dan celaka itu adalah, kalau di dalam istilah Mahabharata adalah karena ada sadewa itu tadi semua, ya. Nah, dikatakan tadi semua bahwa adapun orang yang bahagia tadi semua adalah tadi yang mampu sadar tadi dari kalimat-kalimat Qur'annya sendiri, dari Allah sendiri sudah mengatakan laha makasabat wa ilaiha maktasabat. Ya. Itu sudah memberikan ketenangan batin yang luar biasa pada kita. Mau menuduh Tuhan yang seperti apa yang kamu tuduh itu. Maka kata apa? Dengan kata bismillahirrahmanirrahim, padamlah api neraka sakor, neraka jahanam, neraka itu. Karena itu adalah, jangan salah memaknai tadi semua. Adalah apapun yang tadi akibat tidak bahagia itu sempitnya dada. Itulah terbakarnya jantung dari rasa memiliki kehilangan, takut mati, takut rugi, takut apa. Itulah istilah-istilah Tuhan. Makanya lain syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur, yang terbuka tadi semua, yang sadar, dia akan ditambah gitu loh. Allah itu hanya tapi walain kafartum, lain kafir lagi di situ. Siapa yang tertutup, inna azabila syadid, adabnya itu bukan digebukin, hanya terbuka, mudah melihat, tertutup, susah melihat gitu doang. Cuma kalau orang sekarang nafsirkan adab, udah ngomong adab, neraka jahanam itu rasanya tadi Tuhan yang mana yang Rahman Rahim. Orang ngomongkan tadi kasabah dan iktasabah aja udah kelihatan. Tuhan itu tidak menghendaki sulit bagi kamu. Nah tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tadi semua ya. Itu aja sudah jelas kepada kita dalam segala hal. Maka oleh karena itulah sesungguhnya ya yang Abah sering bahas tadi semua dari fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri. Di situ juga Allah sudah memberikan jaminan lagi. Sampai ada fa adalah harfu taukidin, kemudian inna harfu adalah fa adalah harfu istinafin. Adapun inna ada harfu taukid adalah untuk menjelaskan. Ada orang gak percaya bahwa Allah itu ingin membuat kamu bahagia. Allah itu ingin membuat kamu senang dari awal. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Cuma kamu suruh tobat, kembalilah padaku. Tadi semua. Kita disuruh kembali pada Allah. Jadi mari menafsirkan adalah dengan penafsiran yang lembut. Karena Allah itu adalah maha lembut tadi semua. Temukan kelembutan Allah. Maka engkau akan merasakan kelembutan Allah padamu. Tapi kau tafsirkan Al-Quran dengan kekasaranmu. Maka Allah pun kasar padamu. Karena semuanya tergantung sangkaanmu pada Allah. Tadi semua. Ya.
Maka dengan tulisan dengan firman-firman Allah yang memberikan jaminan begitu mendapatkan ketenangan pada hidup kita, sebetulnya betapa mudahnya. Itulah kata Abah juga. Kenapa Allah itu menggunakan tadi. Dan karena semuanya letaknya di dada, apa selalu membahas dengan alam nasrah laka sodro. Tinggal di situ kamu fahami sodro, mudhof ilaih, sandarannya kepada siapa, dada siapa. Sudahkah dibelah dadanya? Sudahkah dilebarkan dadanya? Tadi semua. Ya. Lebar, labur, luber, tadi semua ya. Apa namanya? Disinilah letaknya. Maka setiap ayat dalam Al-Quran itu sesungguhnya jaminan kebahagiaan dari Allah. Ya. Jadi makanya Allah menjelaskan tentang surat Al-Haqqa Waqiah tentang neraka itu bukan sedang ngomongin itu sebetulnya. Itu adalah bagian daripada proses tadi. Antara dualitas. Karena tadi selalu, kalau manusia itu di awalnya selalu dualitas. Tadi di awalnya. Surga, neraka. Tadi semua. Maka Allah tentu jelaskan ya anaknya surga. Tentu Allah jelaskan. Tapi bukan berarti kamu akan digitu. Itu tentang perjalananmu dalam kehidupanmu hari ini. Sesungguhnya. Yang dimanai salah. Tadi semua. Ya. Makanya. Apalagi tadi. Allah menggunakan kata yusrun. Yusrun itu jelas adalah merupakan fa'inna, fa'nya adalah harfu adalah istinafin huruf permulaan atau titik adalah inna adalah harfu taukidin adalah menguatkan. Karena sesungguhnya ingin menjelaskan, hei manusia, sesungguhnya aku itu hendaki kamu mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Makanya di situ nanti ada bagian surat adalah ayat fa'inna mal usri usron. Makanya ada kata apa namanya, kata usrun sama dengan kata yusrun. Dua-duanya isi ma'rifat. Maka pada saat dua isi ma'rifat ketemu sebetulnya hanya satu. Tapi pada saat isim nakiro ketemu dua nakiro, itu adalah dua hal yang berbeda. Di situ pun seolah-olah kata Allah, maka selalu katakan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah itu manusia menghindari kesulitan. Maka jangan hindari kesulitan. Karena kesulitan adalah guru buatmu. Untuk mendapatkan kemudahan. Marilah kita sadar dalam hidup ini. Segala kesulitan hadapi. Ini baru aja kesulitan nyender ke orang. Punya hutang sedikit buru-buru nyari pinjaman lain. Nah inilah. Makanya kesulitan itu hadapi semuanya. Jangan mudah. Ya. Inilah manusia mendolimi dirinya sendiri dengan kesulitannya sendiri, hanya menyusahkan orang lain. Tadi semua ya, sahabat ya. Jadi ma'al usri itu di situ adalah mudhof ilaih kan dikatakan. Yusron ya, isim inna dalam akhar ya. Mana khobar inna jumlah adalah dorof yang ada. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersamaan kesulitan itu bareng juga kemudahan bareng di situ. Ma'a itu di situ ya. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, disebarengan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Karena pada dasarnya bagi Allah itu ya kesulitan ya mudah. Mudah itu satu sesungguhnya. Kalau dipahami ya. Ma'a di situ menggambarkan adalah bersamaan. Nah, artinya bersamaan kesulitan itu ada kemudahan sebetulnya. Makanya kemudian apa namanya sesungguhnya ada Allah yang menegaskan ada inna, ada orang tidak percaya di sebalik kesulitan itu ada kemudahan, maka dikatakan inna, maka ditambah ma'a dari semua. Maka dia memiliki makna double sesungguhnya. Ya. Allah ingin memberikan berita kepadamu, hei manusia. Tidak ada kesulitan itu. Kalau kamu sadar bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka itulah Allah selalu ingatkan kepada kita. Dan memang Allah itu kenapa menggunakan apa namanya? Menggunakan yusrun tadi semua ya. Jadi
memberi satu masalah itu adalah usrun itu untuk mendapatkan dua kemudahan kepadamu sebetulnya. Bersamaan dengan satu kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Jadi bentuk yusrun itu bentuknya adalah nakiroh. Diulang nakiroh itu bentuk hal yang berbeda dari semua. Ya. Berarti yusrun yang pertama berbeda dengan yusrun yang kedua. Maka berarti ada dua solusi. Berarti ada dua kemudahan bersamaan dengan satu kesulitan. Begitu, sahabat. Ya. Jadi makanya jangan selalu begitu kita mendapatkan kesulitan, kabur dari kesulitan. Maka itulah nggak salah apa yang katakan oleh Syekh Athaillah di sini adalah beliau mengatakan la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha falau arada la tastamalaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Seandainya dia menghendakimu, niscaya dia akan benar-benar memperkerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Itu maksudnya. Ya. Makanya tadi ya bahwa di dalam surat ini pun yang pada saat Allah berfirman tentang laha maka sabat adalah laha maka sabat bahwa Allah menggunakan kata kasabah dan iktasabah juga sama. Perjuangan untuk mendapatkan satu dosa itu lebih berat, bahkan menahannya menjadi pahala. Gitu. Nah inilah makanya sebenarnya ujung-ujungnya harusnya sorga semua gitu kan tadi. Karena dari awal pun asal ngerti konsep Allahnya, karena konsep Allahnya dianggapnya jadi dikiranya udah mati beres aja, masuk surga. Yang satu kampung neraka, kantung surga, Allah bengong aja begini. Kan konsepnya kamu kan begitu. Padahal seolah-olah kamu tuh berharga di hadapan Allah itu. Seolah-olah kamu tuh penting di hadapan Allah itu. Kita jadi pemain. Bukan, Bung. Kita ini hanya pada saat dalang ingin main, masukkan ke peti semua. Nah itu. Dia pergi mau main. Yang ada hanya dalang saja sendiri. Kan Allahumma ma'asyayama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia sendiri, sekarang pun sendiri. Anteng aja dalang itu. Adapun wayang di peti itulah untuk menunjukkan kesempurnaan sifatnya dan asmanya. Tadi semua yang nanti disebut si Adam tadi semua gitu. Supaya gampang dia manggilnya, Arjuna, cepot, dabala. Padahal tadi. Makanya segala yang ada di alam ini adalah hanyalah merupakan perwujudannya. Maka tadi la ilaha illallah, la ma'budu illallah pada fi'ilmu, pada syariat. La ilaha illallah, la maqsuda illallah pada hatimu, thariqat. La ilaha illallah, la matluba illallah pada hakikat. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ngomongnya kayak gitu giliran. Oh Masya Allah di alam ini. Aduh. Kamu sih mengatakan la mawjuda illallah. Makanya tadi kata Abah juga, marilah kita menjadikan marzuk yang selalu bersama dengan rozik tadi semua. Sadari kehadirannya, jangan selalu nggak mungkin Allah menyatu. Menyatunya itu nggak seperti kamu bayangkan. Ya tadi disitulah, maka begitu kamu menolak Allah, padahal Allah mengatakan inna rabbaka atau binas. Tuhanmu lah yang ada itu. Kamu tuh Allah. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Kenapa susah sih nerima itu? Abah jaminannya di hadapan Allah. Kamu Allah itu. Inilah manusia akhirnya tidak pernah tersambung dengan Tuhan. Karena kamu tidak menyadari. Kamu tuh harus sadar wujud yang diwujudkan. Hidup yang diberi hidup. Hanya itu saja kita kenapa susahnya menerima jadi hamba. Maka itulah kenapa Allah menggunakan kata yusrun. Bukan kata sahlun.
Karena tadi kata yusrun itu adalah mudah tanpa syarat. Seperti ngangkat kapas, bayi bisa, anak-anak bisa, nenek-nenek bisa, kakek-kakek bisa, orang gila bisa, orang bodoh bisa, orang pintar bisa. Itu atas yusrun. Mudah tanpa membutuhkan syarat. Karena tadi Ar-Rahmani itu Allah memberikan tanpa syarat. Cuma nggak ngerti aja. Kamu yang selalu membuat sulit dirimu sendiri. Selalu membuat syarat. Inilah yang terjadi hari ini. Tuhannya ditolak dari semua. Ya, nyembah pada Tuhan tapi tidak mau menyadari kehadiran Tuhan. Inilah kesalahan dari semua manusia hari ini ya. Nah inilah coba mari kita sadari. Ya tadi, silakanlah kalian yang masih ngomong kayak apa, kenyataannya hidup lu susah itu, hatimu pasti susah itu. Yang menolak kehadiran Allah itu susah kok. Yang masih nganggap Allah di atas langit sana itu susah kok. Menderita kok, pura-pura aja bahagia kayak ngerti. Padahal enggak. Saya Abah Setu membuktikan itu semua. Dengan metodologi itu justru saya membuat banyak manusia bahagia hari ini. Banyak manusia sukses hari ini. Justru setelah engkau adalah melepaskan keegoanmu. Sembelih si Adam itu. Tadi semua ya. Kurang apa tadi semua ya. Maka disinilah. Maka kenapa saya atau ilmu mengatakan la tatlub minhu adalah ayyuhrijaka min halatin liyasta'milaka bima siwaha falau aroda lasta'malaka min ghairi ihrajin. Janganlah engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkan. Ya dia, kan dia ya dia. Dia ya kamu ya dia. Karena kamu tidak menyadarinya. Karena yang ada kamu, sulitlah kamu itu. Itu masalahnya. Makanya di hikmah yang lainnya diingatkan lagi oleh dia. Tolabuka minhu ittihamun lah. Wa tolabuka lahu ghaibatun min anhu. Wa tolabuka li ghairi likildati hayyaika minhu. Wa tolabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu. Bagaimana kau mencari? Maka tadi banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Ini banyak orang nyelam ke dalam air, cari air. Nggak sadar dirinya itu berada di air. Nggak sadar dirinya itu obor. Hai obor mau kemana? Cari api. Orang tua dulu sudah berkata begitu. Ada orang panik cari rezeki. Hei manusia, hei marjuk. Kata si rojak. Si rojaknya dia, marjuknya dia. Mau kemana kau marjuk? Aku cari nasi. Apa yang kau gendong? Tumpeng. Kamu tuh siapa? Saya tumpeng. Dari apa? Nasi coba. Itulah hari ini manusia karena tidak mengau pakai teori yang Allah itu Allah laisa kamitslihi. Tahu aja ngerti enggak? Akhirnya lu menderita sendiri. Tuhannya sudah begitu nyata. Hakul mubin. Dan dia pun sudah berkata inna rabbaka hatu bin nas. Dari semua. Inilah orang-orang yang menolak tauhid dari awal. Maka akhirnya kebencian yang dilahirkannya. Dari semua. Ya. Kalau bagi Abah Setu. Nggak ada lagi Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Nggak ada. Semuanya hanya satu. Allah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kembalikan tauhid. Bebaskan penyakit kulitmu. Karena selama bebas dari penyakit kulit, kau tidak akan sembuh-sembuh. Kau gatal terus, kuram, kudas, panu. Ini kafir, sini kafir, murtad, kufur. Nggak sadari kekufuran dan kemurtadan ada pada dirimu. Kau menolak kehadirannya. Sementara engkau ingin ditolong olehnya. Nah, kekoplokan yang luar biasa. Nah, hanya ungkeg-ungkegan yang nggak jelas. Semua, ya. Tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ghaibatun minka anhu wa tolabuka li ghairi likillati hayyaika minhu wa tolabuka min ghairi liwujudika bu'dika anhu. Dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Itulah penyebabnya. Sampai dari dia ke Ka'bah sana. Karena engkau jauh darinya. Anggapanmu jauh darinya.
Tadi kau bawa api gak sadar, kau bawa obor cari api, kau bawa tumpeng cari nasi kucing. Tadi coba kurang apa dalil Allah? Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Udah di situ aja, kata kasabah dengan iktasabah aja sudah jelas. Bagaimana dia itu? Ya karim, manusia ini mau kemana? Kemudian di dalam hikmah yang lain pun jelas lagi, kata di semua. Inilah yang dikatakan mamin nafasin tubdihi adalah ila walahu qadarun pika. Maka nafasmu itulah karena sangkaanmu tadi. Allah itu laisa. Lu pada saat ngomong laisa, siapa yang ngomong laisa itu? Dari semua. Berdalil aja yang makin nggak jelas tadi semua. Terutama para wahabi ini nih yang ngerusak tauhid ini semua. Ya. Maka dikatakan adalah latasrik buku al-akdari madum tapi hadidar fainaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiku wasfiha wajibun atiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya kesulitan selama engkau berada di tubuhmu itu. Dunia itu tubuhmu pihadidar. Maka kata Allah wabdagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan jadikan negeri akhirat. Mana akhirat? Akhiratmu itulah ruh yang ditiupkan Allah pada dirimu. Ruhmu itu. Akhirat. Maka harus ngerti istilah-istilah Allah, istilah-istilah Rasulullah. Tadi semua. Ya. Janganlah merasa aneh. Tadi Allahnya ditolak kok. Aku berarti kalau begitu kamu hidup sendiri. Ya karim. Tadi semua. Wayang-wayang yang bodoh. Ya udah selamat bodoh. Selamat susah lah. Silahkan kamu anggap seperti itu. Nggak siap-siap bikin datang kau ganti tubuh. Jadi semua jadi nah itu kan semua ya. Inilah sahabat, marilah kita sadari. Tidak ada. Segala yang ada ini hanya Allah. Tapi cara memandangnya harus benar. Tadi semua. Allah lah segalanya. Tapi segalanya bukan Allah. Nah, itu aja tadi semua. Aku adalah dia. Tapi dia bukan aku. Nah, pahami itu tadi semua ya. Kata si gelas kaca. Aku adalah kaca. Tapi gelas bukan kaca. Gitu. Tapi tiada lain dari tajaliat, tanajulat, ta'ayyunat. Hanya penampakan si kaca saja. Kalau kamu nggak begitu, berarti kamu itu berpisah sama dia selamanya. Pada saat kau mati, mari kita lihat sama Abah Setu nanti. Saya jiwir telinga kamu nanti di sana. Dari semua. Karena kekoplokanmu itu. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Karena kau pirok dengan dia. Dari awal. Aku juga ahli sunnah wal jamaah. Sama saja. Hari ini Ahad. Sudahkah Ahad? Asalnya Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis. Sudahkah Jam'u, Jumat? Jumatan aja bolak-balik ke masjid. Terus parku, terus pirok, terus. Inilah yang hari ini. Karena semuanya bisa dibuktikan, kata Abah juga. Ilmu kau makin luas. Rizki kau makin luas. Kebahagiaanmu makin luas. Pengaruh kau makin luas. Kemudian juga. Karena kata Nabi adalah sesungguhnya khairun nas. Manfaat kau makin luas. Kalau meluaskan innallaha wasi'un alim. Meluaskan ilmu Allah. Lebar. Bukan cupat, kupur, kapir, kupar, koper, tertutup. Itulah orang-orang yang tertutup ya. Maka Syaikhullah juga mengingatkan adalah min alamatil nujhi fi nihayati fi nihayati ruju'u ilallah fil bidayati. Di antara tanda keberhasilan akhir perjuangan adalah kebersarahan di awal. Aslamah. Maka bukan dari semua. Maka tadi di awal itu adalah taubat. Taba yatubu taubatan. Taba yatubu taubatan. Kan kamu tadi takut katanya babarengan. Tadi. Karena Allah tidak butuh. Bukan hulul, bukan itihad kata Abah juga. Oh yang ada dia kok.
Maka itulah laisa kamitslihi itu nggak bisa dibandingkan. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya dia? Kalau wayang itu semuanya kayu, mau dibandingkan dengan apa? Wong semuanya kayu kok. Tadi semua. Nah, inilah sahabat ya. Maka dilanjutkan juga adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa permulaannya bersinar, bersinarlah penghujung. Ya tadi. Siapa yang aslama, yang serahkan dia maka akan bahagia. Serahkan. Maka tambah juga syariat mengajarkan bagaimana kau adalah membenahkan dirimu. Melihat pil Allah pada tubuhmu itu. Jadi syariat itu, fikih itu hanya untuk melihat afal. Tadi semua. Apapun yang dilakukan oleh tubuhmu, maka Allah menyebutnya mansakan. Tadi semua. Maka kalau mansakan cara, jangan diributkan tentang cara. Yang penting makosid, tujuan. Tadi semua. Ini orang sekarang ribut tentang cara, tapi akhirnya tidak sampai pada tujuan. Karena thariqat adalah untuk belajar, untuk mengenali diri. Syariat untuk belajar adalah untuk merasakan, membenahi si diri. Tadi, si sugus itu mengerti tentang dirinya, melepaskan keberadaannya, kemudian disaksikanlah si gula dan si manis yang bermain. Begitu. Jadi ese. Maka kata Abah juga, pertama LE, naik ke Jisamsu, naik ke ese, barulah sampurna. Al-yauma akmaltu lakum din. Wa atmantu alaikum nikmati. Ya, kamu cukup menikmati. Raditu. Kalau Allah sudah ridho padamu, kamu sudah ridho pada Allah. Ridho apa? Ridho menjadi hamba Allah. Artinya kau sudah dijadikan olehnya. Sudah menzakatkan hidupmu. Menzakatkan tubuhmu. Digunakan oleh dalam. Itu zakat. Itulah zakat. Digunakan oleh dalang. Untuk dia gunakan kita. Di jalan dalang. Sesuai untuk tujuan dalang. Karena jangan tertipu dengan cangkang. Dengan syariat itu. Karena wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Hanyalah tipuan saja. Semua. Adapun segala bentuk di alam ini hanya tipuan saja. Semua. Yang menjadi Hindu pun Allah, yang jadi Buddha Allah, yang jadi anjing Allah. Allah lah yang menjadi. Maka tadi, semuanya hanya syuhudul kasrah bil wahadah. Dialah yang menjadi segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Kamu harus pahami itu. Ya. Tapi dalam itikadmu, kamu harus mengerti, akulah Allah itu. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Kalau tidak begitu berarti kau tidak pernah bisa tethering, bisa tersambung. Tidak akan mengenal kepada dirinya. Maka inilah kemudian diingatkan lagi oleh Syaikhullah pada kita adalah dalam hikmah hikam ini adalah bagaimana dia ingatkan kepada kita adalah banyak hal dari semua sahabat ya. Di antaranya adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah karena perbuatan kita semuanya. Ya. Dalam hikmah yang keberapa ya, maaf ya, Abah buka sedikit. Jadi dalam beberapa hikmah yang sering Abah bahas ini, ya, barusan sudah Abah lingkirkan tadi. Ya termasuk al-aqwanu dohiruha girotun wa batinuha ibratun pan nafsu tandur ila dohir. Nah itu nafsu itu hanya melihat apa yang yang di luar saja. Sementara manusia terjebak pada amalia yang di luar tadi semua. Ya. Makanya syariat untuk mengajarkan kepada kita untuk menyaksikan fi'il Allah. Pada apa? Pada sholatmu. Maka tadi ya, pada dikirmu tadi semua, pada puasamu tadi semua. Tapi siapa yang puasa itu? Ya. Makanya tadi di dalam hikmah la takrib itu mana ya? Ya Allah ya Karim. Ya. Dalam hikmah yang tadi Abah sudah buka tadi semua sebetulnya ya.
Nah itulah makanya juga dia ingatkan di sini oleh Syatoilah diingatkan kita oleh Syatoilah ya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana lahu wadi'an man la yastati'u ay yarfa' hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selainnya. Kenapa? Kalau seandainya kata Abah, gelas kaca ini punya kebutuhan, dia datang ke gelas lain. Sementara Tuhannya si kaca pada diri. Coba kamu pikirkan. Bagaimana mungkin? Nah itulah banyak manusia yang menyakiti Tuhannya sendiri. Padahal inna robbaka atau binnas. Nah dikatakan ukhruj min awsafati ila basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluar dari sifat kemanusiaan, keluar dari sifat si Adam, jadi kopiko, jadi permen sukus, dan semua ya. Selalu maka ada amaliyah yang sudah Abah ajarkan setiap pagi adalah sebagaimana dia suruh wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Itu dari semua. Bahagiakan dia. Ya Allah aku ridho, aku ridho. Maka itu rodi itu ngomong doang rodi itu billahi robba. Aku ridho engkau robku, tapi engkau ngarido-rido. Tetap aja wujud kau akui punyamu sendiri, hidup punyamu sendiri. Tidak dijakatkan kepada dia, tidak diimsak, disaumkan, ditahan. Sebenarnya yang wujud hanya dia, yang hidup hanya dia, yang melihat hanya dia, yang mendengar hanya dia. Semua. Barulah engkau apa ini qorib, maka sekarang kau sudah jadi haji. Ada yang sudah wukuf, yang sudah arafu, mengenal kepada dia. Sahabat, setelah man arafa nafsahu, setiap kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, kenalah Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, dan siapa kenal Tuhannya, fasada jasadahu, hancurlah dia. Maka engkau sekarang beribadah dengan tenang. Kau diberi sholat, bukan kau sholat, kau diberi sholat. Kau diberi zikir. Kau diberi bahagia sekarang. Karena engkau sudah nggak berpisah lagi. Kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu. Dari awal begitu Allah itu sahabat ya. Maka di dalam hikmah ini adalah jangan sampai diri kita menghalangi adalah keberadaan Allah tadi semua ya. Mimma yadullu ala wujudi qahrihi subhana, di antara bukti bagimu atas ada kemahakuasaan Allah, an hajabaka anhu mimma laisa bimaujudin ma'ah, dengan apa yang tidak ada di sisi tubuhmu itu tidak ada di sisi. Salat dengan si sugus itu tidak akan sampai. Karena yang ada harusnya ada si gula, si sifat yang memuji zat tadi semua ya. Itu di maqam muraqabah. Kalau sudah zat memuji zat, gitu. Dia memuji dirinya, itu udah selesai. Tidak lagi memuji, tidak lagi saksi mensaksi. Itulah yang disebutkan sudah lupa. Semua ya. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Maka tadi orang ma'rifat itu tidak akan ingat ma'rifat. Orang sampai tidak akan ingat sampai ya saat ya. Maka tadi kata Syatoilah tadi, maka latas tagrib buku al akdari madum tapi hadidar fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wajibunatiha. Jangan kau merasa aneh kesulitan. Selama kau masih tetap ngotot. Mulutmu ngomongkan raditu billahi robba wabil islami, tak pernah diserahkan. Kapan kau serahkan? Tadi semua. Tadi. Wabi Muhammadin, kepada Muhammad itu. Siapa Muhammad itu? Ruhmu itu. Kau copotkan tuh si kopikonya. Kau copotkan si relaksanya. Si Adamnya. Si identitasnya. Si egonya itu. Si nafsunya itu. Dengan apa tadi? Menyatukan dualitas. Lintasi batas dualitas. Selalulah menerima tiap hari itu. Apapun yang datang pada dirimu. Sebenarnya.
Maka disinilah maka mata waqqafa matlabun anta tolibu birabbika, permintaan tidaklah sulit tuh. Karena tadi mengapa karena laha makasabat, kenapa ada masa kasabah dan iktasabah. Ada wajan fa'ala ifta'ala tadi semua. Satunya adalah ada makna asoba. Yang satu ada makna ijtihada. Untuk dosa perlu berjuang. Untuk pahala tidak, udah. Apalagi kata Allah sudah mengatakan di dalam apa namanya, maka di dalam kitab Syiru Asrar ini tuh saya bukan menjalankan tadi kan katakan adalah faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay an adalah tubdala, tubadil, ganti dari sa'adah ke syakawah tadi semua adalah faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu, maksudnya hilang naiknya kesadaranmu. Kamu sudah tidak lagi apa namanya mengakui dirimu, ya. Faida golabat hasanatuhu wa ilasuhu tu antubadala nafsaniyatu ila ruhani, tu pindah dari dohir ke batin. Kau matikan si kopikonya yang ada sekarang, si gula dan si manis di dalam Allah dan Muhammad. Makanya ila ruhaniyati adalah tabadalat jihatu syaqawati ila syahadah. Berarti engkau memindahkan dari sulit, dari ketidakbahagiaan menjadi bahagia, dari neraka menuju surga. Pada saat kau lepaskan tadi, kalau kata syaitan uhruj tadi, ya keluarlah, ya. Uhruj min ausafati tadi, ya. Karena yang dikatakan tadi, akhirnya karena jangan merasa ada latas tagribu kual akdar madum tafi hadida, maka akan kesulitan terus tubuhmu itu. Selama kamu yang ada. Karena selama kamu yang ada, kamu adalah sedang bertarung dengan Tuhan. Kata Tuhan, kamu wujud, ayo gua wujud. Ya dulu sama gua. Begitu tuh. Semua. Ya. Pasti tertati-tati. Apalagi kau sudah punya anggap, Allah itu di langit ketujuh. Iya. Kita ini memang semuanya di kehidupan dunia ini, kata Abah juga, semua cermin. Semua pantulan. Nur Allah saja, nur af'al, nur asma. Tapi sesungguhnya sifat itu zat. Ingat itu. Walaupun begitu, ini adalah pantulan af'al, pantulan asma, pantulan sifat, pantulan zat. Tapi sesungguhnya tadi al-insanu syiri wa syiri wa apa namanya? Wa syiri wa sifati la ghairi. Tadi. Jadi walaupun pantulan tapi nyatalah kenyataannya dari semua, ya. Hanya tentang kedalaman tauhid. Maka dikatakan di sini wasatuilah apa namanya oleh Tuhan Sang Bukhari, faidah golabat hasanatuhu wa ilasuhu ay antubadila an-nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihatu saqawati ila sya'adah, ya. Adalah berpindahlah, ya, ketika berpindah dari tadinya diri dohirmu sekarang kepada batinmu. Dengan apa memindahkannya? Tekuk lidah lagi. Rapatkan gigi lagi. Kaf, ha, ya, ain, shad. Diamlah kamu. Dari semua. Tahanlah napasmu itu. Maka satukan, matikan, lepaskan baju kepalsuanmu. Yang ngaku-ngaku hidup itu. Yang ngaku-ngaku wujud itu. Yang ngaku-ngaku. Karena semuanya ngaku-ngaku kita ini. Maka kata Abah, dosa rububiyah itu lebih besar. Manusia, sholatnya rajin, tapi sebenarnya dia nggak sadar yang sholat siapa dari semua. Ingat, dosa rububiyah itu lebih besar daripada dosa, kata Abah juga. Dosa membunuh seluruh manusia, menjinahi seluruh perempuan, mabok dengan 7 samudra Pasifik. Mengakui itu, sahabat. Ya Allah, ya Karim. Maka itulah tadi. Mana aka antadaiya malai salah kami malil makhlukin. Apa yubihulaka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Kata syaitan, apa yubihulaka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi mengklaim sifatnya. Sedangkan dia adalah Tuhan yang meliputi dirimu. Itulah yang dimaksud. Maka akhirnya manusia ngaku-ngaku. Maka dia ingatkan lagi, saya tahu la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan
yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu fa'ilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas amal yang bukan engkau pelaku. Allah lah, dalanglah pelakunya. Si cepot gerak dikit, nengok dikit, dalang yang nengokin tuh. Si cepot ruku, dalang tuh yang ruku tuh. Si cepot itidal, dalam, maka Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Apa tuh dalam suatu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ngerti juga. Oh, yang ada hanya dia. Allahu Akbar. Mau ruku, Allahu Akbar. Maka mau itidal, Sami Allah. Coba. Mau sujud, Allahu Akbar. Ngomongnya Allahu Akbar, yang Akbar lu terus. Dari semua. Ya. Nah, ini hal ya sahabat. Sekali lagi, marilah kita luruskan. Banyak hal yang harus kita luruskan. Tadi semua ya, dari beberapa kitab ini yang Abah sudah kumpulkan pagi ini adalah dijelaskan tadi semua ya. Jadi bahagia dan celaka itu adalah akan datang padamu selama kamu adalah masih makhluk yang tadi. Yang tidak. Maka Abah juga satukan dualitas dengan tarik napasmu, tahan semua ya. Tadi semua itulah surat Maryam, kaf ha ya ain shad. Kaf di mana? Di dadamu. Ha di mana? Kaf ha ya ain shad, di dadamu semuanya. Maka disinilah memindahkan faidah golabat hasanatuhu wa ihlasuhu ay antu badala an nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihatu saqawati ila sa'adah. Faidah apa namanya? Dikatakan di sini faidah taba'a hawahul ada mana? In akasal amru wa idastawal jihatain adalah parroja'u ila khairihi kama qala Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Dengan ayat ini jelaslah laha maka sabat wa alaiha mak tasabat. Jadi ada kasabah, ada iktasabah. Dosa itu sulit dilakukan karena dosa itu kalaupun dilawan, maka kenapa ada mana ijtihada, ada perjuangan. Tapi dari kasabah ada mana asoba, mendapatkan gitu loh. Karena di dalam manja bil hasanati falahu asyra amsalihha, bahwa setiap kebaikan itu mendapatkan 10. Makanya tadi. Jadi Allah pada saat ngomongin pahala, sahabat, jangan kamu hitung-hitung. Itu dia sedang bercerita. Dia sedang bercerita. Bukan kamu catat. Memang ada rokibun atibun itu karena kamu ada anggap. Kalau kamu ini kebaikan pahala, kata Allah, buat catat juga yang buruk tuh. Nah gitu. Makanya nggak usah pakai rokib atid dah. Maka kamu insya Allah tidak akan munkar wa nakir. Kamu akan terus menerima saja. Kanan, kiri, kan. Munkar, wa nakir. Kalau kamu rokib atid akan munkar, wa nakir. Akibatnya, Malik, Ridwan. Tuh. Udah Ridwan saja. Maka nggak ada Malik. Kamu ridho rodiyata mardiyah. Maka tidak ada lagi Malik. Maka tadi, nggak adalah neraka itu akhirnya. Kepadamu. Setelah kau menjadi cahaya, hilanglah kegelapan itu. Yang disebut neraka itu adalah kegelapan. Yang disebut neraka itu adalah sebatas batas engkau sudah hilang kesadaranmu. Engkau tertidur. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Maka akan selalu kalau seandainya kamu masih begitu, kata baginda Nabi adalah katakan apa namanya? Bahkan dikatakan di sini man jabil hasanati falahu asyru amsalihha wa ziyadatun minhu adalah dikatakan wawadul mizan li annahu yajibu bi ghairi hisab tuh. Tidak akan ada hisab, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Kalau apa? Tapi wakada aksuhu wa yadkhulun nar bi ghairi hisab. Nah, ini juga sebaliknya, yang berbuat itu akan masuk neraka tanpa hisab lagi. Tuh. Masuk surga tanpa hisab, masuk neraka pun tanpa hisab. Ini semua. Karena kamu mikirnya nerakanya tadi. Padahal kalau kamu melakukan dengan kesadaran, dengan penuh, surgalah semuanya. Tapi pada saat kamu lupa, nerakalah tanpa hisab. Sama itu tadi semua.
Walaupun kesulitanmu itu harus kamu perjuangkan. Jadi makanya kata Allah yuridullah bikumul yusra. Kata yusrun artinya bahwa dia akan, maka dari mana coba bayangkan. Pahala itu selalu dikatakan oleh Allah 10 tadi. Yang dikatakan adalah manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Belum lagi 10, 70, 700, belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha, melipatkan. Hilangnya perbuatanmu, nolah diri kamu, maka semua amalmu adalah perbuatan Allah. Dan tentu saja satu amal perbuatan Allah itu besar daripada 1 triliun tahun yang kamu lakukan. Nah inilah kecerdasan. Ya. Bagaimana kau ibadah dengan dirimu? Sampai 7.000 kali jadi ini. Sampai 7.000 jadi aki-aki. Tetap aja. Nah, disinilah sahabat. Ya. Maka bagi Nabi wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Maka bagi siapa orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wong satu kebaikan aja kalikan 10, kalikan 70, 700. Kasabah itu adalah beda dengan iktasabah, walaupun artinya sama. Kebaikan aku dapatkan, keburukan kau dapat tadi semua. Tapi untuk iktasabah itu ada az-ziyadah fil ma'na, ada ziyadah fil mabna. Bentuk katanya dirubah dari kasabah jadi iktasabah, ditambah dengan hamzah dan ta di situ. Menunjukkan bahwa sesungguhnya perjuangan untuk mendapatkan dosa itu susah. Kalau baiknya Allah padamu, itu tadi semua. Coba. Inilah tinggal kamu memahami Tuhannya seperti apa tadi semua. Kalau Tuhannya selalu menganggap kamu akan menyiksa kamu kayak teh celup, dicelup-celup begitu. Wah itu akan sulit dia itu. Karena kamu menganggapnya begitu tadi semua ya. Para ulama tidak begitu. Maka baginda Nabi menjelaskan adalah dikatakan adalah as-syaqiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Maka dikatakan adalah jadi orang yang bahagia boleh celaka, orang yang celaka boleh bahagia, dan orang yang bahagia boleh celaka. Selama kamu masih dualitas tadi semua. Maka itulah Abah mengajak kepada kita dah roji'una, kembalikan. Lepaskan 2 hal identitasmu. Lepaskan. Supaya tidak ada lagi celaka. Tadi. Karena hanya tentang gelap dan terang. Bersama Allah terang. Tidak bersama Allah gelap. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena engkau melalaikan ingat kepada Allah, maka tubuhmu ini akan dibawa kesulitan. Nah tadi. Maka pada saat engkau serahkan dirimu, coba kempeskan balonmu itu. Sedot pakum. La ayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Kamu akan terbang ke langit lahutnya Allah. Ke langit malakutnya Allah. Kamu akan terbang ringan. Hidupmu menjadi seperti kapas. Oh, semuanya. Di pada saat engkau berada pada sisi tubuhmu, beratnya luar biasa. Cari makan berat. Cari rezeki berat. Ibadah berat. Ya kamu yang melakukannya. Coba kalau udah digendong. Enak kan? Mau digendong apa kamu yang mikul? Maka kenapa di dalam sholat, dalam rukun sholat itu adalah di dalam rukun takbiratul ihram. Dan tadi semuanya harus ihram. Hajian ihram. Sholat ihram. Takbiratul ihram. Ini nggak ihram. Tetap aja tubuh monyet yang sholat. Mana bisa tubuh monyet di bawah sholat pada Allah. Nah, inilah persoalan dari semua. Ya. Jadi dijelaskan di sini adalah Tuhan Syabul Qadir juga wa amal wa amal muqaddasu fil azal minas syahadati wasyaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-syaidu syaidun fi batni ummihi wasyaqiyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang yang bahagia tetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya.
Mana ibunya? Bisa dua. Maka umi. Umi yang pertama adalah penyusun darahmu itu, tubuhmu itu. Umi itu. Negerimu, ibu pertiwi. Karena engkau berasal dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Itu adalah merupakan unsur mineral. Oh, tubuhmu itu dari apa? Kalsium, kalium, mangan, zinc, dari semua. Kuprum, aurum, magnesium, potasium, litium. Tubuhmu itu. Itulah ibu yang menyusun tubuhmu. Kok bisa bahaya? Dimakan bapakmu. Jadi nutfah. Tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa dachrat. Ke ibumu itu. Ibumu juga sama. Makan dari narun, hawaun, maun, turabun. Masuklah ke air susunya. Akhirnya. Tubuhmu dibesarkan dari semua. Tapi di nutfah bapamu itu ada rahasia. Maka disitulah sesungguhnya kenapa anak itu dinisabkan kepada bapak. Bukan pada ibu. Kalau ibu mah ya tubuh, casing saja dia dari semua. Ya. Maka inilah yang Tuhan Abdul Qadir juga menjelaskan tentang ibu. Makanya wa amma qauluhu asyaki wa syailu fi batni ummihi, yang dimaksud adalah apa namanya, bahwa bahagia dan celaka ditetapkan dalam ibu adalah fal muradu minal umma adalah majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal quwa al basariyatu faturab wal ma madharus sa'adah. Ini unsur kebahagiaan dan kecelakaan. Turab kata.